Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi rukun yang terpenting dalam penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Karena takwa adalah jalan satu-satunya bagi kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia menuju akhirat. Takwa akar katanya waqo yaki wikoyantan, menjaga. Ketika kita menjaga asma Allah di dalam segala aktivitas hidup kita, maka dipastikan kita akan selamat. Kenapa? Karena Allah akan menjaga kita. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini selamat di dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib akan menyampaikan khutbah singkat tentang solusi Al-Quran dalam mengatasi dan menyelesaikan problematika hidup. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah guideline, adalah panduan, guidance, panduan. Al-Quran selalu benar, tidak akan pernah salah. Untuk itu, di dalam hidup pasti kita menghadapi tantangan. Al-hayatu jihadun liwujudit tahadiyat. Hidup adalah perjuangan karena ada tantangan. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Karena di dalam masalah itu ada kasih sayang yang maha kuasa. Karena tantangan kita bertahan dan bertuhan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari problematika hidup. Kenapa? Di situ peluang kita menjadi pemenang. Pemenang akan selalu mendapatkan tantangan. Seorang yang beriman mempunyai spirit pemenang. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Jangan minder, don't be underestimate. Jangan minder, jangan sedih. Wa antumul a'laun, kita akan ditinggikan oleh Allah. In kuntum mu'minin, dengan syarat kita punya iman. Untuk itu, bagaimana kita ini memahami Al-Quran dengan spirit keimanan? Ketika masalah datang, problematika hidup kita datang, tidak ngefek apapun dalam hidup kita. Pertama, dalam surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Yang pertama, walaqad, sungguh benar-benar kami mengetahui wahai Muhammad, dadamu sempit. Karena apa? Cacian, makian, bima yakulun, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir musyrik. Ini masalah, ini tantangan. Bagaimana solusinya?
Dalam hidup kita dihadapkan oleh tantangan, oleh masalah yang membuat dada kita terhimpit, hati kita sempit. Maka di sini solusi Al-Quran. Satu, yang pertama, welcome problem, selamat datang masalah. Yang pertama, Al-Quran memberikan solusi. Fasabbih bihamdi rabbik. Yang pertama, tantangan datang, masalah datang, problematika hidup datang. Pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Fokus kepada mensucikan Allah. Perbanyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ini di dalam zikir. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, ketika tantangan datang, problematika hidup datang, pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Mensucikan Allah, bukan perpanjang masalah, bukan beratkan masalah, bukan besar-besarkan masalah, justru besarkan asma Allah. Allahu Akbar, bukan masalah akbar. Di sini masalah sebesar apapun, ketika di dalam hati kita yang besar adalah subhanallah, maka masalah tidak akan pernah ngepek sama sekali. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi masalah besar. Nabi Yunus alaihissalam berada di 3 kegelapan. 1, kegelapan malam hari, kegelapan malam gelap gulita. Yang kedua, kegelapan dasar laut. Yang ketiga, kegelapan perut ikan. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Tidak ada solusi ketika itu. Maka solusinya lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih, muliakan Allah, bukan fokus kepada beratnya masalah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, bahkan bagaimana orang tua kita dulu fokus kepada kebesaran Allah, bukan kepada beratnya masalah. Yang kedua adalah wakun minas sajidin. Datang masalah, datang problematika hidup, fokus kepada sujud kepada Allah. Sujud, wasjud waqtarib. Sehebat apapun masalah, seberat apapun masalah, ketika kita sujud, wasjud waqtarib, kita akan dekat kepada yang Maha Kuasa. Allah sang pengatur kehidupan. Ketika kita yakin Allah sang pengatur kehidupan, ikuti aturannya, maka Allah akan atur semuanya. Balillahil amru jami'an. Balillahil amru jami'an, surat Ar-Ra'd 31. Semua masalahku aku yang tangani. Pertanyaannya, bagaimana kita mengakses keterlibatan Allah dalam hidup kita? Ini yang terpenting. Bagaimana? Jawabannya wasjud waqtarib, sujud. Sujudkan ego kita, sujudkan pangkat jabatan kita, sujudkan materi kita, sujudkan emosi kita. Senjata yang paling hebat untuk menunjukkan siapa diri kita adalah bukan membesarkan diri kita seraya mengecilkan orang lain. Bukan kita ini menang sendiri seraya mengalahkan orang lain. Merendahlah sehingga tidak ada orang yang mampu merendahkan kita. Mengalahlah sehingga tidak ada orang yang mampu mengalahkan kita. Buat apa kita menatap ke atas, menatap silaunya matahari? Lebih baik kita sujud ke bumi, berbisik ke bumi, akan didengar oleh penduduk langit. Nomor kedua. Yang ketiga, bagaimana solusi Al-Quran? Masalah datang, solusi Al-Quran. Yang ketiga, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Fokus kepada ibadah, fokus kepada amal saleh. Kita kembali ke poin pertama. Solusi pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini secara zikir. Bagaimana secara prakteknya?
Khatib bukanlah ahli tafsir. Khatib bukanlah ahli tafsir Al-Quran. Tapi khatib mencoba mengambil akar kata daripada subhana, sabaha, sin, ba, ha. Ini satu akar kata dengan sabaha, sabaha, sibahah, renang. Artinya apa? Ketika masalah datang, kita harus dinamis, sabaha. Seperti halnya orang yang renang. Orang yang renang itu diaktifkan semua tubuhnya, diaktifkan semua organ tubuhnya. Artinya apa? Masalah datang, aktifkan semua panca indera kita untuk bertasbih kepada Allah seraya kita beramal saleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika ada seorang alim, wajahnya begitu indah dipandang, wajahnya begitu teduh, wajahnya begitu penuh dengan senyuman. Ketika ditanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai ini selalu tersenyum, selalu teduh, selalu tenang? Apakah Pak Kiai tidak punya masalah? Apa yang dia bilang? Kenapa juga aku ini harus sedih? Kan aku ini yakin Allah ini mengatur hidupku. Kenapa aku sedih? Kalau aku sedih, aku tidak percaya kepada yang Maha Kuasa yang mengatur hidupku. Sudah, Allah Maha mampu. Kenapa juga kita harus sedih? Kita serahkan semua kepada yang Maha Kuasa. Makanya aku tidak akan pernah ragu sedikit pun. Makanya aku tetap tersenyum. Kenapa? Al-amru biyadillah. Seluruh masalahku Allah yang pegang. Seorang yang beriman selalu optimis dalam hidupnya bahwa segala keputusan Allah dalam hidup kita selalu benar, tidak pernah salah. Seorang yang beriman selalu optimis di dalam hidupnya bahwa keputusan Allah selalu syarat dengan cinta, bukan dengan kebencian. Orang yang beriman selalu optimis dalam hidupnya bahwa keputusan Allah di dalam hidup kita selalu adil, tidak pernah zalim. Maka seorang yang beriman selalu optimis bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah tanda-tanda kebaikan dalam hidupnya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qulu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dunubana alladhina Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'alhu min fadli yu'tikum wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.